Biokimia adalah ilmu mengenai aktivitas zat kimia dalam makhluk hidup. Sebagaimana yang kita tahu, semua zat di dunia ini disusun oleh atom termasuk makhluk hidup, seperti pohon, kupu-kupu, cacing, maupun hewan yang bersel satu. Oleh karena itu, pertama kita harus mengetahui atom dan molekul apa saja sih yang menyusun sel tubuh. Untuk menjawab hal ini, kita dapat melihat keseluruhan jenis atom dalam tabel periodik elemen. Dari total 118 elemen yang ada, hanya 20-an elemen yang menyusun sel-sel tubuh makhluk hidup. Nah, dari ke-20 elemen ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 4 kelompok utama, 7 mineral makro, dan beberapa mineral mikro. 4 elemen utama yang paling banyak terdapat dalam tubuh adalah oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Keempatnya menyusun 96% massa tubuh. Selanjutnya adalah mineral makro seperti kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium klorida, magnesium yang menyusun sekitar 3,5% massa tubuh. Dan kelompok yang terakhir adalah mineral mikro yang biasa juga disebut dengan trace elemen seperti zat besi, kromium, mangan, kobalt, tembaga, seng, selenium, fluorin, iodium, nikel, dan molybdenium yang totalnya hanya menyusun 0,5%. Jika kelompok ini didiagramkan dalam bentuk lingkaran, maka akan terlihat bahwa 4 elemen utama CHON menyusun hampir seluruh tubuh. Selanjutnya adalah mineral makro yang hanya ditemukan dalam ion tubuh. Sementara trace elemen terdapat jumlah yang amat kecil. Nah, jika elemen-elemen memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan, maka elemen apa saja yang dianggap berbahaya bagi tubuh? Secara umum, ada 3 kelompok elemen yang dapat membahayakan kesehatan. Pertama adalah elemen normal tubuh, kadarnya meningkat melebihi batas normalnya. Contohnya adalah nitrogen, kromium, dan kobalt yang bisa berakibat buruk apabila kadarnya terlalu tinggi. Elemen yang kedua adalah elemen yang termasuk dalam golongan logam seperti arsenik, merkuri, dan timbal. Apabila logam-logam ini masuk ke dalam tubuh, maka mereka tidak dapat diolah dan bertumpuk menjadi racun. Ketiga adalah kelompok yang paling berbahaya adalah elemen radioaktif. Polonium salah satu elemen yang paling berbahaya di dunia. Sifat polonium ini adalah 1 juta kali lebih beracun daripada racun hidrogen sianida. Secara teori, hanya 1 gram polonium dapat meracuni 20 juta manusia dan separuh darinya akan mengalami kematian. Waduh, serem banget ya. Di dalam tubuh, hampir semua atom tidak terdiri sendiri-sendiri. Mereka saling berikatan dan bergabung membentuk lebih besar yang disebut dengan molekul. Lalu, molekul apa saja sih yang menyusun tubuh makhluk hidup? Hampir dari semua atom terdiri dari atom COHN, maka sebagian molekul tubuh pun disusun atom-atom ini. Di antara mereka, secara alami, atom karbon selalu bertindak sebagai pusat dan kerangka utama sebuah molekul. Kerangka karbon inilah yang kemudian ditempati oleh atom lainnya, terutama hidrogen. Suatu molekul yang memiliki struktur seperti ini disebut molekul organik atau molekul biologis yang dapat disingkat dengan biomolekul. Ada beberapa macam biomolekul dalam tubuh, namun secara umum mereka diklasifikasikan menjadi 4 kelompok besar, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Molekul yang paling banyak dalam tubuh bukanlah lipid, protein, karbohidrat maupun asam nukleat, melainkan air. Nah, air merupakan molekul yang paling banyak menyusun tubuh, namun ia tidak dapat digolongkan sebagai biomolekul karena rumus kimianya adalah H2O
ia tidak memiliki atom karbon. Molekul air menyusun lebih dari 10% massa tubuh, sisanya disusun oleh protein, lipid, karbohidrat, dan macam-macam mineral.